Kebahagiaan di hari ini begitu menyelimuti dua keluarga besar yang tak lama lagi akan disatukan oleh putra dan juga putri kebanggaan mereka. Di masjid ini, di sebuah masjid yang megah ini, sepasang insan anak manusia akan mengikrarkan janji suci mereka. Kedua keluarga besar itu pun sama mendampingi dengan penuh sukacita dalam pengucapan janji suci anaknya. Dengan disaksikan oleh semua orang di tempat suci nan mulia ini, hingga tibalah saat sang mempelai pria dengan mulai mengikrarkan janji sucinya dalam satu tarikan nafas. Saya terima nikah dan kawinnya, Diandra Isabella Wijaya, binti David Ilyas Wijaya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sahut Randy lantang dalam satu tarikan nafas. Bagaimana para saksi sah? Sah. 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 Seru semua saksi di masjid itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para orang tuan dan semua saksi itu mengucap syukur atas pernikahan Randy dan juga Diandra. Telah selesai ijab kabul, Randy pun mulai memasangkan cincin pernikahannya di jari manis wanita yang telah menjadi istri sahnya. Kini cincin pernikahan itu telah berhasil dirinya lingkarkan di jari manis istri sang istri Diandra. Senyum kebahagiaan dan rasa haru sangat tergambar jelas di wajah tampannya. Dan sepasang cincin itu telah berhasil melingkar indah di jari mereka. Akhirnya kamu menjadi milikku, aku mencintaimu Dikap. Seru Randy tulus dengan mencium hangat kening sang istri. Diandra hanya bisa tersenyum dengan rasa haru yang menyelimuti hatinya. Dirinya tak mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk mengungkapkan bagaimana rasa kebahagiaannya saat ini. Namun, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia akan benar membuka hatinya secara penuh untuk Randy, laki yang saat ini telah sah menjadi suaminya, dan juga dirinya telah siap jika harus menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk Randy suaminya. Keluarga besar dari kedua mempelai itu pun memeluk putra-putri mereka. Kebahagiaan yang tiada terkira benar telah mengharu biru, akhirnya apa yang diimpikan akan datangnya kebahagiaan untuk anak mereka tercapai sudah. Rasa tak nyaman nampaknya mulai mengusik sang momi muda ini. Adinda mulai mengerjapkan kedua kelopak matanya yang cukup lama terpejam. Entah mengapa ia merasakan tak nyaman pada perutnya, terasa mulas dan cukup sakit. Lenguhnya. Ya Allah, perutku kenapa sakit? Seperti aku mau ke kamar kecil. Lirihnya. Dengan perlahan Adinda mengulurkan sepasang kaki jenjangnya itu dari atas kasur. Ia tak ingin jika suami tercintanya sampai terbangun karena ulahnya. Adinda melangkah dengan sedikit terlatih, kali ini perutnya terasa sakit, namun Adinda tak memiliki kecurigaan apapun, apalagi memiliki firasat jika akan melahirkan. Adinda tetap berusaha bersikap biasa saja, rasa sakit yang dirasakannya seperti kebanyakan orang yang sakit perut dan ingin segera menuntaskannya di kamar kecil namun memang terasa sedikit agak mencekam. Adinda terus menuju kamar kecil, hingga saat langkahnya berada di dekat 3 boks tempat tidur khusus anak kecil dengan warna yang berbeda, Adinda menghentikan langkahnya. Momi muda itu menatap kedua ranjang kasur milik kedua putra kembarnya. Ia teringat jika kedua putranya malam ini tidur di kamar opa dan oma mereka. Aku lupa kalau anak tidur di kamar opa dan oma mereka. Lirihnya dengan sedikit menahan sakit di perutnya. Merasa waktu sekarang ini masih tengah malam, Adinda pun mengarahkan pandangannya pada sebuah penunjuk waktu yang terpatri di dinding kamarnya. Sah. Ternyata ini masih pukul 12 malam lewat. Gumamnya dengan sedikit merintih. Adinda pun kembali menurunkan pandangannya dari jam dinding itu. Tanpa sengaja pandangannya malah mengarah pada sebuah boks tidur bayi perempuan. Boks bayi yang semenjak beberapa hari yang lalu telah suami dan kedua anak kembarnya pasang. Secara naluri, kedua tangan mungilnya itu mengusap lembut perut buncitnya yang sudah terlihat menurun. Sayang, apa mungkin kamu mau lahir sekarang nak? Gumamnya pada sang baby yang masih di dalam perut. Tapi mana mungkin lahir sekarang, dulu saja si kembar lahir saat usia kehamilanku 10 bulan, bisa jadikan kelahiran anakku yang sekarang ini juga lahir di usia kandungan 10 bulan. Entahlah. Batinnya dengan menggeleng bingung. Adinda pun melanjutkan langkahnya menuju kamar mandi dan melanjutkannya lagi ke kamar kecil yang ada ruangan khusus ganti itu. Setelah hampir 10 menit lamanya momi muda itu di kamar kecilnya, akhirnya selesai juga. Tak ingin berlama di ruangan itu, Adinda pun segera keluar dan menuju kembali ke ranjang tidurnya.
Dengan menuntun tubuhnya yang sudah begitu sulit untuk banyak bergerak itu, sebisa mungkin Adinda berusaha untuk membuat tubuhnya merasa nyaman. Namun sepertinya tidak. Entah mengapa malam ini perutnya benar-benar terasa sakit. Semakin dirinya berusaha untuk tenang, semakin rasa sakit di perutnya itu kian terasa. Ya Allah! Perutku! Kenapa sakit? Serunya dengan meringis. Al masih terlelap dalam tidurnya. Ia masih tak menyadari jika sang istri saat ini sudah dalam keadaan tak lagi sama seperti saat sebelum tidur tadi. Sedangkan Adinda masih tetap pada kondisinya. Ia berusaha menahan sakitnya karena menurutnya siapa tahu sakitnya akan reda. Sah. Ya Allah, sakit. Serunya lagi merintih dengan memegangi perutnya. Semakin lama rasa sakitnya semakin tak biasa. Mungkinkah malam ini anak ketiganya akan lahir? Mas! Mas Al, bangun, Adinda sakit perut mas. Serunya pada sang suami. Adinda tak menggoyangkan tubuh suaminya karena posisinya saat ini yang berada di bibir ranjang. Mas, bangun mas, Adinda sakit perut. Serunya lagi namun tak kunjung ada respon dari suaminya yang terlelap itu. Sesadu sakit. Mas, bangun mas, perutku saktigat. Serunya lagi. Al yang mendengar adanya seruan yang begitu mengusik gendang telinganya itu pun akhirnya mulai mengerjapkan kedua kelopak matanya, hingga akhirnya ia pun benar-benar tersadar. Aduh sakit. Rintih Adinda. Dek. Sayang. Sentak Al. Pria itu benar-benar sangat terkejut setelah melihat istrinya yang merintih kesakitan dengan memegangi perutnya. Sayang. Serunya khawatir. Dengan sigap Al langsung mendekati istrinya yang sedang kesakitan itu. Al khawatir, benar-benar sangat khawatir. Sayang, perutmu sakit. Serunya dengan memegang tubuh istrinya. Mas, sepertinya adik mau lahir. Sahutnya terengah-engah. Dengan tak memikirkan apapun lagi, Al segera mengganti pakaiannya dan juga pakaian sang istri. Tak ingin istri yang dicintainya semakin lama menahan sakit, Al pun segera menggendong tubuh istrinya menuju luar rumah untuk ia bawa ke rumah sakit. Dengan sangat sigapnya Al sudah membawa istrinya itu ke dalam mobil. Tak ada pemberitahuan apapun pada kedua orang tuanya. Al benar-benar sangat khawatir, sehingga yang ada di dalam pikirannya hanyalah bagaimana membawa istrinya itu segera sampai ke rumah sakitnya. Sesh! Lenguh Adinda yang berusaha menahan sakit di perutnya. Sayang, tahan dulu sayang, sebentar lagi pasti kita sampai di rumah sakit. Seru Al khawatir di sela menyetirnya. Pria dengan bola mata biru keabu-abuan itu terus melajukan mobilnya dengan cepat. Rasa khawatir itu benar-benar telah mendera hebat jiwanya. Al tak ingin jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi pada istri dan juga anaknya. Hingga setelah hampir 7 menit lamanya Al melajukan mobil mewahnya, kini ia benar-benar telah sampai di halaman rumah sakitnya. Tak ingin berlama-lama pria bertubuh kekar itu pun langsung keluar dari dalam mobil dan mulai menggendong Adinda istrinya menuju ruangan rumah sakit. Tuan Al, ada apa ini? Seru salah seorang suster yang melihat tuannya sedang tergopoh-gopoh dengan membawa istrinya. Apa kamu tak melihat istriku sedang kesakitan? Cepat siapkan kamar, istriku akan segera melahirkan. Perintah Al telah. Tak lama dari itu pun Adinda segera dibawa ke ruangan persalinan khusus di sana. Nampak Dokter Nita sang dokter kandungan telah memasuki ruangan persalinan itu. Beruntungnya kali ini karena dokter yang memang biasa menangani Adinda dalam menjalani pemeriksaan sedang bertugas malam, sehingga baik Adinda maupun Al tak merasa begitu khawatir. Permisi Nyonya, saya mau memeriksa kondisi Nyonya dulu ya. Seru sang Dokter Nita pada Nyonya besarnya. Adinda hanya diam dan mengangguk saja. Dengan masih menahan rasa sakitnya, ia membiarkan saja sang dokter melakukan apapun pada dirinya. Bagaimana, kapan istriku akan melahirkan? Tanya Al saat Dokter Nita sedang melakukan pemeriksaan. Setelah saya periksa, jalan lahirnya sudah pembukaan 7 tuan, jadi masih harus menunggu 3 pembukaan lagi agar bayi siap dikeluarkan. Sahut Dokter Nita. Mendengar jawaban dari Dokter Nita membuat Al sangat gusar, rupanya masih butuh waktu cukup lama agar anaknya itu bisa dilahirkan. Al benar tak tega dengan istrinya, namun harus bagaimana lagi, masih belum waktunya anaknya ini keluar.
Sayang, pasti sangat sakit, yang sabar ya Kap. Serunya agar istrinya bis menjadi lebih tenang. Menjelang proses persalinan kedua yang dialami oleh istrinya, rupanya membuat sang tuan besar itu tak seperti dulu lagi. Jika dulu Al begitu sangat marah pada siapapun yang akan membantu istrinya untuk melahirkan, namun tidak untuk kali ini. Mungkin karena pengalamannya yang dulu serta pemahaman tentang hal yang akan dialami oleh wanita saat menjelang melahirkan, membuat Al lebih bisa tenang pada siapapun dokter maupun suster yang akan membantu istrinya melahirkan. Yang bisa Al lakukan saat ini adalah bagaimana cara menjadi suami yang siaga untuk istrinya. Ternyata menjelang hadirnya anak ketiganya ini, membuat si Dedi Al menjadi lebih tahu diri dalam bersikap terutama pada para dokter dan susternya. Sedangkan di rumahnya, tepatnya di kamar Devina, nampaknya Damian begitu tak tenang dalam tidurnya kali ini. Entah apa yang terjadi, sepertinya bocah kecil itu sedang merasakan sesuatu di alam bawah sadarnya. Mau Mimi, mau Mimi. Serunya dengan kedua bola matanya yang masih terpejam. Devina sang oma yang memang sedang tidur dengan memeluk tubuh Damian, sangat dengan jelas bisa mendengar seruan cucunya itu. Devina pun membuka kedua kelopak matanya. Ia menatap cucunya Damian. Sangat nampak jelas bahkan meski dalam keadaan tidur sekalipun wajah cucunya ini terlihat sangat sedih. Ya Allah, ada apa dengan cucuku? Apa kamu mimpi buruk sayang? Gumam Devina khawatir. Dan tak lama dari itu pun Agatha nampak bergerak-gerak. Entah apa yang terjadi rupanya dalam kondisi terlelapnya pun bocah kecil itu nampak gusar. Bahkan dari keningnya terlihat sedikit berkeringat. Ya Allah, ada apa dengan cucuku, apa mereka sedang mimpi buruk? Ya Allah, kasihan sekali kalian sayang, saat bermimpi saja kalian sampai gelisah seperti ini. Gumamnya, Devina benar kasihan dengan kedua cucunya yang sepertinya sedang mimpi buruk. Mau Mimi, mau Mimi, mau Mimi. Seru Damian, lalu bocah kecil itu pun langsung terbangun dari tidurnya. Aduh sayangnya Oma, kamu bangun nak. Seru Devina lalu wanita parubaya itu pun berusaha menepuk punggung mungil Damian agar cucunya itu mau tidur kembali. Uma, Mian mau Momi Uma, Mian mau Momi. Rengeknya dengan langsung terjaga dari posisinya. Sayang, mominya Damian masih tidur sayang, besok pagi saja ya ke Momi, kasihan Momi kalau dibangunkan sayang, kan mominya Damian sedang istirahat. Seru Devina yang berusaha memberikan pengertian pada cucunya. Dak mau Uma, Mian mau Momi. Rengeknya lagi, bahkan kedua bola matanya kali ini sudah mulai berembun. Baiklah cucu Oma jangan nangis ya, ayo kalau mau ke kamar Momi, Oma antar sekarang. Turut Devina pada akhirnya. Devina pasrah dengan cucunya, karena kalau sudah seperti ini, cucunya ini cukup sulit diberi pengertian. Dengan penuh hatian sang oma yang begitu menyayangi cucunya itu menggendongnya untuk ia bawa ke kamar anaknya. Namun saat baru saja dirinya turun dari ranjang kasurnya ternyata suaminya Enrico malah terbangun. Mama mau kemana Ma? Tanyanya tiba-tiba. Ini Pak, Damian mau tidur sama mominya, jadi Mama mau Damian dulu ke kamar Al. Sahut Devina, lalu ia pun melangkah keluar meninggalkan Enrico dan cucunya Agatha berdua di kamarnya. Tumben Damian ingin pindah kamar, bukannya cucuku yang satu itu paling senang jika diajak tidur di sini. Gumam Enrico. Upa. Seru Agatha tiba-tiba. Ya Allah. Seru Enrico yang begitu sangat terkejut pasalnya cucunya ini masih dalam keadaan tidur dan sekarang sudah memanggilnya. Agatha, kapan kamu melek nak? Buat opa kaget saja kamu. Sahut Enrico terkejut dengan mengelus dadanya. Anta mau Momi upa, cetalan, upa halus antal anta te Momi. Seru Damian tanpa bantahan. Dengan tanpa menunggu jawaban dari opanya, Damian pun langsung terjaga dari tidurnya, rupanya bocah kecil itu ingin segera menemui mominya. Loh. Ada apa ini? Baru saja Damian yang ingin pindah, sekarang kamu Agatha yang mau pindah. Seru Enrico yang merasa heran dengan kedua cucunya. Ayo upa cepat antal anta te Momi, anta mau Momi upa. Sentaknya begitu tak sabar. Iya cucu opa antar kamu.
Sahutnya, lalu dengan terburu-buru pria parubaya itu pun menggendong tubuh mungil cucunya untuk ia bawa ke kamar putranya Al. Dengan masih menggendong tubuh mungil cucunya Damian, Devina pun akan mulai mengetuk pintu kamar putranya. Tok! 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 Al, buka pintunya nak, ini Damian mau tidur di sana katanya. Seru Devina. Uma, pintu nabuta kada Uma. Suruh Damian. Devina pun menurut saja, dan mencoba membukanya dan ternyata. Ceklek. Pintu kamar itu pun terbuka. Loh, kamarnya tidak dikunci? Bingung Devina. Tak mau berlama-lama di luar, Devina pun langsung masuk. Devina pun mendekati ranjang kasur putranya, agar cucunya itu bisa langsung tidur dengan Dedi dan juga mominya. Loh, Al sama Adinda kemana? Kok tidak ada? Bingung Devina lagi. Dedi kama momi temana ya, Tokdak ada di tamal? Seru Damian yang juga bingung. Devina lalu mengedarkan pandangannya pada jam dinding di sana, dan ternyata waktu sudah menunjukkan 3 dini hari. Anak dan menantuku pada kemana? Tidak mungkin kan mereka berada di kamar yang lain? Gumam Devina. Damian, sebentar ya sayang, Oma mau nelfon Dedimu dulu, siapa tahu Dedi sama Momi sedang ada di luar. Serunya agar sang cucu mengerti. Lalu dengan masih menggendong Damian, Devina ingin kembali lagi ke kamarnya untuk mengambil handphonenya. Ma, Mama mau kemana? Damian tidak jadi tidur sama mominya? Tanya Enrico setelah dirinya berpapasan dengan sang istri. Bukan Pak, Mama mau ambil handphone dulu di kamar, mau menghubungi Al, terus ini Agatha kenapa bangun Pak? Sahutnya yang malah balik bertanya. Ya ini Agatha juga ingin tidur di sana Ma, cucu kita duanya mau tidur sama momi mereka. Jelas Enrico. Percuma Pak, Al sama Adindanya tidak ada di kamar, mungkin mereka sedang keluar, mungkin Adindanya ngidam Pak, sana Papa minggir dulu, Mama mau telepon Al. Serunya lalu Devina pun langsung melewati suaminya. Keringat sangat nampak jelas di kening sang istri. Setelah cukup lama menantikan pembukaan untuk lahirnya keturunan Giorgino, akhirnya pembukaan untuk proses persalinan pun telah sempurna, yang artinya Adinda sudah akan mulai melahirkan anaknya ke dunia ini. Ayo Nyonya dengarkan Aba dari saya ya, sudah saatnya si adik dilahirkan Nyonya. Seru Dokter Nita. Baik Nyonya tarik nafas. Lalu dorong. Air. Adinda mendorongnya dengan sekuat tenaga. Ayo Nyonya lagi, tarik nafas dorong. Air. Ayo Nyonya pasti bisa, tarik nafas lalu dorong. Air. Air. Al sang suami yang menyaksikan bagaimana sang istri tercinta sedang berjuang melahirkan buah hatinya benar merasa tak sanggup. Hatinya begitu teriris melihat bagaimana istrinya menahan rasa sakit dan juga harus berjuang antara hidup dan mati. Jika saja boleh memilih, maka dirinya lah yang lebih baik berada di posisi istrinya. Ayo Nyonya lagi, air. Sudah tak bisa digambarkan lagi bagaimana menderitanya Adinda. Meski dirinya sudah pernah melahirkan sebelumnya, namun tetap saja tak membuat proses persalinannya kali ini menjadi lebih mudah, ternyata perjuangannya untuk melahirkan anak ketiganya masih sama sulitnya seperti melahirkan anak pertama dan keduanya. Adinda benar lelah, sangat lelah, namun dirinya harus tetap berjuang agar buah hatinya bisa lahir dengan selamat. Sayang, aku yakin kamu pasti bisa, aku yakin kamu pasti bisa melahirkan anak kita Kap. Kap. Seru Al menyemangati agar sang istri tak patah semangat. Ayo Nyonya, terus mengedan, kepala adiknya sudah mulai terlihat Nyonya. Seru Dokter Nita lagi. Air. Adinda kembali mengedan setelah tadi sempat berhenti. Iya Nyonya, teruskan sedikit lagi. Air.
Oek. Oek, oek. Suara tangusan bayi itu pun terdengar menggema hampir memenuhi sudut ruangan itu. Al yang mendengar tangisan abaknya begitu sangat terharu. Hatinya terasa begitu bergetar saat sepasang indera pendengarannya telah dipenuhi oleh lengkingan suara tangis darah dagingnya. Sayang, anak kita sudah lahir, Kap. Serunya penuh haru dengan mengecup lembut kening sang istri. Terima kasih sayang, Kap. Kap. Imbuhnya. Selamat Tuan, Nyonya, Nona muda kecil telah lahir, selamat atas kelahiran putri Tuan dan Nyonya. Seru Dokter Nita dengan penuh rasa haru. Dokter Nita pun lalu meletakkan bayi mungil perempuan itu di atas dada nyonyanya, berharap apa yang dilakukannya akan dapat memperkuat ikatan batin antara seorang ibu dengan putrinya. Dengan tubuhnya yang masih terasa begitu lemah, Adinda menatap putri mungilnya yang masih sangat merah itu. Rasa bahagia dan haru telah bercampur aduk menjadi satu hingga tanpa terasa, ia telah menjatuhkan air matanya. Selamat datang putriku. Serunya lirih dengan menyentuh lembut punggung mungil putrinya. Untuk sesaat bayi mungil itu masih menangis, hingga tak lama dari itu, bayi mungil itu pun menjadi diam. Baiklah Tuan Nyonya, untuk sementara bayinya akan dibersihkan oleh suster, dan setelah itu baru Tuan Al mengazaninya. Seru sang Dokter Nita. Al dengan Adinda pun menurut saja, dan Al sendiri juga tak mau halangi 3 orang suster yang telah membantu Dokter Nita dalam membantu istrinya. Azan subuh pun telah berkumandang semenjak 30 menit yang lalu. Setelah mendengar kabar jika cucu ketiganya telah lahir, kini sepasang oma dan opa itu nampak terlihat terburu-buru. Dengan masing-masing menggendong tubuh mungil kedua cucunya. Devina dengan Enrico melangkah agak cepat menuju ruang rawat VVIP yang telah diberitahu oleh putra mereka Al. Di sini ruangannya. Gumam Devina, lalu wanita parupaya itu pun mulai membuka gagang pintu itu. Ceklek. Pintu itu pun berhasil Devina buka. Dan sontak saja hal itu membuat semua orang yang ada di ruangan rawat itu pun langsung menoleh ke arahnya. Momi. Seru si kecil Aganta dengan Damian. Ya Allah, anak Momi. Sahut Adinda dengan penuh rasa haru. Adinda sangat tahu jika kedua putranya pasti sangat merindukan dan mengkhawatirkannya. Cucuku sudah lahir. Seru sang oma Devina, lalu wanita parubaya itu pun menurunkan tubuh Damian di dekat menantunya. Upa anta mau te Momi upa. Seru Aganta, lalu bocah kecil itu pun langsung ingin merosot turun dari gendongan sang opa untuk mendekati mominya. Iya, pelan nak. Sahut Enrico dengan melepas cucunya itu mendekati mominya. Rupanya yang dirindukan oleh Aganta dengan Damian adalah momi mereka. Ya Allah cucuku. Cucu mama ini perempuan Al? Tanya Devina dengan meraih tubuh mungil cucunya, pasalnya cucu yang baru lahir ini menggunakan hiasan khusus anak perempuan di kepalanya. Iya ma, cucu ketiga mama dan papa perempuan. Sahut Al dengan senyuman yang masih terpancar di kedua sudut bibirnya. Alhamdulillah, akhirnya aku punya keturunan perempuan. Puji syukur Enrico. Adinda. Seru Enrico. Iya pak. Sahutnya yang masih sedikit lirih. Terima kasih ya nak, karena kamu keluarga Giorgino bisa merasakan semua kebahagiaan ini. Seru Enrico, bahkan kedua bola matanya nampak sedikit berembun. Adinda tersenyum mendengarnya. Iya pak, sama, Adinda juga bahagia. Sahutnya. Iya sayang terima kasih, jika bukan karena kamu pasti keluarga mama tidak akan merasakan kebahagiaan seperti sekarang ini. Timpal Devina. Al, apa kamu sudah memberi nama untuk putrimu ini? Lanjutnya. Sudah ma, Al sudah memberikan nama untuk putri Al yang baru lahir ini. Namanya Alexa Gerald Giorgino. Sahut Al. Wah nama yang bagus, selamat datang cucu oma Alexa Kap. Kap. Seru Devina dengan menciumi kening cucunya yang masih terlelap itu. Ma, mana Alexanya, papa juga mau gendong ma. Pinta Enrico. Ih jangan gendong,
Gendong, cium saja. Tolak Devina. Enrico pun hanya bisa pasrah, padahal dirinya juga ingin menggendong cucu perempuannya yang baru lahir itu. Apa boleh buat, bisa menciumnya saja dirinya sudah sangat bersyukur. Agatha, Damian, ini adik Alexa sayang. Adik kalian, bukannya kalian selalu tak sabar ingin melihat adik lahir? Tanya Devina. Iya Uma, Tita mau adikna. Tapi adikna taluk cini, Tita mau tium. Pinta mereka, lebih tepatnya Damian yang berbicara. Devina pun menuruti keinginan kedua cucu kembarnya itu agar Alexa diletakkan di kasur empuk menantunya. Kap. Adik Echa, Mian Caian adik Echa. Seru sangat kakak Damian dengan menciumi adiknya. Boy, manggilnya bukan Damian, tapi kakak Damian. Jadi mulai sekarang kalau Agatha mau bicara sama adik Alexanya, kalian harus menyebut kakak ya, agar adik Alexa terbiasa memanggil Agatha dan Damian dengan sebutan kakak. Apa kalian paham? Peringat Al. Iya paham Dedi. Sahut keduanya kompak. Bagus, itu baru anak Dedi. Puji Al. Rupanya tak sulit memberikan pemahaman pada kedua putranya. Al, papa perhatikan di ruangan ini hanya ada kalian bertiga tadi. Memangnya kamu tidak menghubungi ayah dan bibi mertuamu? Tanya Enrico, pasalnya ia tak melihat siapapun selain keluarga kecil putranya. Oh itu, iya pak, Al memang sengaja tak menghubungi mereka. Ya bukan bermaksud apa, hanya saja lebih baik, Al menghubungi ayah dan bibi, setelah kami sudah pulang dari rumah sakit. Jelas Al, karena itu menurutnya lebih baik. Begitu, ya tidak apa, itu memang ada baiknya, dan lebih baik memang seperti itu. Sahutnya yang memahami keputusan putranya. Adik Echa Nahalum Cetali, iya Tan Mian. Seru Damian yang tak henti mencium adiknya. Iya, adik Tita Meman Halum, Atu Cuta. Sahut sang kakak Agatha. Semua orang yang ada di ruangan itu pun tersenyum penuh haru melihat interaksi si kembar dengan adik bayinya. Al sangat bersyukur karena Tuhan telah menambah kebahagiaan pada keluarganya. Dan ia berjanji pada dirinya sendiri jika hanya akan ada kebahagiaan dalam kehidupan keluarga kecilnya. Sayang, terima kasih untuk semuanya, sungguh, kebahagiaan ini tak akan pernah aku rasakan jika kamu tak pernah hadir dalam hidupku. Ya Allah, terima kasih atas anugerahmu, yang begitu tiada terkira ini. Batin Al berterima kasih.